Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kita shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir pada saat ini, pada malam hari ini adalah daripada umat yang mendapatkan syafaat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung Rabiul Jumadil Awal. Kemudian kita memasuki awal-awal tahun baru Hijriah. Karena itu mari kita kejar terus kekurangan-kekurangan kita dalam hidup ini, tentunya dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita pada malam hari ini sesuai dengan fotokopi yang diedarkan walaupun tidak maksimal, mohon maaf, yaitu 10 ciri aliran sesat dan penjelasannya. Belakangan ini memang negara Indonesia ini memang viral dengan yang namanya aliran-aliran radikal, aliran-aliran sesat. Ya, termasuklah di Tanjung Balai ini sudah mulai masuk. Ada kemarin beberapa ditangkap. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 ciri-ciri aliran sesat dan penjelasannya ini perlu kita sampaikan dalam majlis taklim kita pada malam hari ini, agar ibu-ibu nanti bisa mengidentifikasinya ketika nanti di tengah lapangan ataupun di tengah-tengah keluarga ada kira-kira yang menyalah. Ya, omak begini-begini, haram begini-begini, banyak itu orang menggurui omaknya. Yang pertama tentunya adalah mengingkari salah satu dari rukun iman yang keenam. Ini kalau udah ada begitu, dia berani mengkritisi rukun iman. Ya, rukun iman itu tak ada mama foto guru kami, mak, itu ngeri itu. Mengapanya 7, 5, mengapa kau 5? Jelaskan pula. Rukun iman itu percaya. Tak ada itu percaya kepada takdir buruk dan takdir baik, misalnya gitu. Karena kita yang kuncinya semua berdasarkan hadis. Ya, aku bertanya, Allah tidak akan merubah ya nasib suatu kaum. Ya, sebelum kita merubahnya sendiri. Apa bahasa? Saya lupa. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mampu merubah. Ada nanti ditambahnya pula di 7. Percaya kepada siapa? Macam-macam lah sesuai dengan aliran mereka. Maka kalau dah kita identifikasi, kita dengar anak-anak kita itu sudah berani mengkritisi rukun iman yang 6 tadi, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya nabi-nabi Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, atau di bagian rukun iman dikritisinya. Ya, misalnya gini, Rasulullah, nabi dan rasul itu yang wajib kita imani ada 25 rasul, kan begitu. Ditambahnya lagi 26 katanya. Ya, atau malaikat-malaikat itu bukan berjumlah 10, tambah dikurangi 9, atau dikritisinya tugas malaikat. Itu termasuk aliran sesat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah.
aliran-aliran yang kita ketahui, mereka ada namanya tauhid ini, tauhid ini, tauhid ini, dia dan sebagainya. Ya, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak mereka. Kemudian juga mereka mengatakan seorang ayah batal wudhu menyentuh anak lelakinya, anak perempuan, lelaki pula, anak perempuan, ngerti kan? Bertambah lagi menantu batal wudhu menyentuh mertua, macam salah tersentuh mertua perempuan, batal tidak? Tidak. Orang itu pun batal. Ganti. Jadi ibu-ibu yang Allah subhanahu itu apa yang kita jumpai. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Nih. Jadi mereka mengatakan ada lagi wahyu sesudah Al-Quran. Artinya ada lagi kitab yang turun sesudah Al-Quran. Padahal salah satu rukun iman mengatakan kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Apalah yang kita percaya kitab? 4. Kitab Jabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Taurat kepada Nabi Musa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mengatakan ada lagi kitab. Bahkan sepula mereka mengatakan Al-Quran itu bukan turun kepada Rasulullah. Jibril salah alamat katanya. Seharusnya Al-Quran itu turun kepada Sayyidina Ali. Kalau ibu doang nanti ada anak ibu, mak, sebetulnya malaikat Jibril itu salah alamat. Dulu kan tak ada Google mak lah. Jadi seharusnya kemana tuh Sayyidina Ali? Itu Syiah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu ali waliyullah. Itu syahadat. Syahadat itu tak syahadat bu. Mereka 3. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi Muhammad, syahadat kepada Ali. Kita kan memang mempercayai Sayyidina Ali. Kita percaya tidak Sayyidina Ali? Percaya, tetapi sebagai khalifah. Khalifah yang keempat, sepupunya Rasulullah. Apa lagi? Menantunya Rasulullah. Apa lagi? Sahabatnya Rasulullah. 3. Tapi mereka tidak melebihi. Mereka meyakini Ali itu adalah wali. Memang tak pun kita syahadatkan Ali itu kita akui waliullah. Jangankan waliullah, merupakan khalifatullah. Di atas wali itu khalifatullah, wali. Jadi penghormatan kita kepada Sayyidina Ali tetap sebagai sahabat Rasulullah, sebagai khalifatullah sesudah Sayyidina Utsman ibn Affan. Seterusnya ibu-ibu yang Allah mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Kita bilang dirubah-rubahnya makna Al-Quran. Ya, dikritisinya isi Al-Quran. Keenam, mengingkari kedudukan hadis. Mengingkari hadis, ingkar sunnah namanya. Ya, ingkar sunnah. Mereka mengambil hadis yang cocok sama orang. Kalau hadis yang tak cocok-cocok tinggalkan. 7, menghina, melecehkan dan merendahkan para nabi dan rasul. Kalau sudah tak kita imani Rasul, kalau sudah kita lecehkan Rasul, maka kita keluar dari akidah, keluar dari Islam. Tak percaya kepada Rasul, tak percaya dengan sifat Rasul, maka kita sudah dikatakan murtad, wajib syahadat. Begini bu. Yang ke-8, memang tak enak materi ibu, tapi belum disampaikan, cuma enggak, ya. Tapi ini jadi apa juga kita, hati-hati kita. Kemudian 8, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Inilah dia. Ya, banyak ini di Indonesia yang mengingkari kenabian. Bahkan akhir ini dia katakan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang terakhir. Bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah Nabi yang sempurna. Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad bukan Nabi yang terakhir.
Nabi Muhammad itu manusia biasa, pasti punya kesalahan. Bahkan kita lihat ya, ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu tak ada ubahnya. Seorang laki-laki yang cakapnya, nafsunya, syahwatnya tinggi, terbukti istrinya sekian, banyak gitu. Hati gitu. Kemudian menganggap pula Jibril salah alamat yang saya bilang tadi. Seharusnya wahyu itu turun kepada Sayyidina Ali. Dan dikatakan Jibril korupsi. Seharusnya yang turun itu bukan 666 ayat, melainkan lebih. Ya, Masya Allah, luar biasa. 9, mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah. Syariah seperti haji tidak ke Baitullah, solat wajib tidak 5 waktu. Hati-hati. Mereka wajib haji bukan ke Baitullah, tetapi mana? Di rumah orang tu, mungkin di ruang. Boleh. Sekarang inilah, ya, kita buat haji jangan cuma di bulan Zulhijjah katanya. Buat bulan lain atau 2 kali tahun sekali. Kan enggak gitu kan? Ada bosan bercakap gitu kan? Siapa lah? Siapa lah kau tak Menteri Agama ibu? Ya? Maksudnya kalau buat ajali, bulan haji jangan lagi di Zulhijjah. Karena banyak peminatnya, kita buat 2 gelombang. Sementara Allah menyatakan ya, bahwasanya haji itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Ya. Umrah bebas, haji. Ya. Kan harus sudah ditentukan haji waktu-waktunya itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal sudah berangkat. Ada 3 bulan itu persiapan haji. Ya Dzulhijjah. Makanya hari Arafah. Ya kapan pula wukuf orang itu. Kemudian solat dikurangi mereka. Ada bukan solat itu cukup eling saja. Tahu eling? Ingat saja. Karena mereka mengingat as-salatu lidzikri. Solat itu untuk mengingatku. Awak tak perlu solat kalau hatimu sudah mantap ingat Allah. Cukup nanti begitu azan ingat Allah. Selesai solat. Ada solat yang sekali sehari semalam. Ada ibu ini belakangan ini tahu solat yang ligat tu tahu kan? Di pesantren pak. Bukan solat tarawih, solat biasa. Ya, ada solat lagi sambil berjoget-joget, macam-macam lah. Ya, rubah. Boleh solat di gereja. Ini termasuk juga aliran sesat. Yang ke-10 yang terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya kerana inilah yang diperuntukkan orang itu. Ya, al bid'atu kullu bid'atu dolalah, ad-dolalatu finnar. Segala sesuatu yang tak pernah dikerjakan, tak contohkan Nabi, sesat, neraka bagiannya. Maka hati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan kondisi kita sekarang ini, inilah 10 ciri aliran sesat dan penjelasannya. Tak apalah lama-lama ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah saya ampun, kepada ibu-ibu yang hadir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.